Halo, perkenalkan kami dari Kelompok 3 PDD 31. Kenalkan, nama saya Irene Eliska. nama saya Gilbert, nama saya Bapak Matupan. Nama saya Dimas Balawata Sakti. Nama saya Halimatu Sadia. Nama saya Nupita Victoria Dewi. Nama aku Matthew Willy Pengharjo. Aku Fania Yogiana Diansa dengan NIM 413251086. Nomor NIM 1612511. Dengan NIM 18552511036. Dengan NIM 0032514041. Dengan NIM 132251026. Dengan NIM 172251016. Dengan NIM 121251136. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di So may we start the interview? Yes. Okay. What do we make an interview for? This interview is for a university project. So we're trying to survey whether how the visitors feel and why do they come here in the first place. Okay. Okay. So for the first question, what is your main goal of visiting this museum? This museum. This museum, it's one of the famous places in Surabaya, as I heard, and it represents exhibit Russian submarine. So I'm from Russia, and it's okay, very wonderful. interesting. Yes. Okay. It's the part of Indonesian history and part of Russian history because the submarine is Russian. So it's obvious. I want to see it. It's Okay. interesting. Yeah. That is interesting. But first of all, why are you interested into visiting Indonesia in the first place? Indonesia, I think Indonesia is one of the greatest countries. I visit Indonesia for the third time, and I like the culture and people very much. Okay. And after visiting this museum, what do you think about it? Like, what opinions do you have or About the museum. about the place. museum? Yeah. Oh, it's a great museum. It's a very interesting inside. Great video. I like it very much. Okay, that is wonderful to hear. Okay. Well, that is all for the interview. Thank you so much for your time. Sekarang kita masuk ke dalam pintunya. Operasi-operasi yang dilaksanakan. Di sini ya buka aja. Boleh silakan. Misi. Ini di dalamnya ada apa aja? Itu buat menyimpan bahan cadangan makanan, baterai gitu kan. Terus oksigen ini pemberatnya yang. Oh. Dalam juga ya. Wow.
sejarah adanya monumen kapal selam ini gimana ya awal mulai? Untuk sejarahnya, jadi ini adalah kapal selam terbesar Kak dan terpanjang. Oh ya. Kemudian kapal selam ini dulu dibuat dari negara Rusia. Tahun 1952 baru digunakan Indonesia tahun 1962 sampai dengan 1989. Kemudian kapal selamnya dipensiunkan pada tahun 89 itu, baru dipotong-potong untuk proses perpindahannya dari Pelabuhan Surabaya ke tengah kota Surabaya, kurang lebih 2 tahun untuk proses pemotongan dan perakitan ulang. Oh, Jadi berarti, tahun 96 baru 98-nya dibuka untuk monumen kapal selam. berarti ini udah nggak utuh gitu ya? Kalau utuh masih utuh Kak, Oh, cuma mungkin kayak buat mobilisasi ke sininya. iya betul untuk proses perpindahannya. Jadi nggak satu kapal utuh dibawa. Soalnya ini berat banget soalnya. Iya. Berarti emang sengaja ditempatin di sini gitu ya? Betul, karena Surabaya kan terkenal dengan kota pahlawan nih kayak. Iya. Dari pengamatan masnya sendiri gimana, kayak reaksi orang-orang pertama kali lihat ini itu gimana? Pasti ada antusias Kak, dan juga daya tarik untuk belajar sejarah itu lebih besar biasanya. Jadi untuk orang-orang atau masyarakatnya yang mau berkunjung di situ biasanya rata-rata dari domestik dan juga internasional juga pernah ke sini. Gitu. Soalnya ini adalah kapal bersejarah bagi negara Indonesia Kak. Di tahun berapa tadi? Ini tahun 1952 untuk kapal selam. Untuk digunakannya itu untuk perang Trikora, pembebasan Iran Barat Oh iya. di tahun 62. Ini sejak yang pertama, bagaimana monumen kapal selam ini berperan sebagai media edukasi bela negara. Iya, untuk wisata edukasi, jadi banyak yang kita berikan kepada pengunjung, terutama wisatawan, sebagai insight atau masukan tentang sejarah yang ada di Indonesia. Jadi kapal selam ini berperan penting dalam suatu operasi. Tidak hanya satu sih, sebenarnya banyak. Karena ada operasi-operasi khusus atau yang biasa sering kita dengar, ada operasi Trikora, Komando Rakyat, benar. Nah, kapal selam ini ikut terlibat dalam operasi tersebut. Pernah juga digunakan untuk perebutan Timor atau sekarang yang berganti nama menjadi Timor Leste, yang akhirnya mereka menjadi negara independen atau negara yang mandiri seperti itu. Apa itu nilai-nilai bela negara yang dapat direfleksikan dari kunjungan ke Indonesia? Untuk nilai-nilai bela negaranya sendiri, dengan datang ke monumen kapal selam itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa negara kita sendiri. Jadi diharapkan setelah mengunjungi monumen, mereka bakal tahu sejarah dari kapal selam ini, terutama perjuangan dari TNI AL dalam mempertahankan bela negara Indonesia. Dan selanjutnya ini bagaimana generasi muda dapat mengaktualisasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dengan setelah mengunjungi kapal selam ini, mereka bakal dapat masukan ataupun banyak insight dari sejarah dan juga apa aja sih di dalamnya kapal selam itu. Nanti mereka bisa memberikan penjelasan kepada teman-temannya, baik yang domestik maupun yang internasional. Jadi yang internasional supaya lebih tahu tentang sejarah kita. Nah, dengan cara tersebut mungkin bisa menaikkan nilai bela negara sendiri itu. Kemudian sisi lain, mungkin dengan setelah di sini mereka bisa lebih mencintai tanah negaranya. Karena sebelum kita merdeka, kita banyak mengalami struggle atau masalah. Sampai kita merdeka pun, kita masih tetap ada beberapa masalah gitu. Jadi dengan adanya seperti itu mungkin bisa banyak memberi insight pada generasi muda. Ada sebuah model edukasi yang kami buat, kami rancang. Ini bisa di-scan dan nantinya isinya seperti ini. Ini berdasarkan hasil daripada observasi yang kami lakukan pada saat field study. Boleh Kak, terima kasih banyak atas outputnya. Terima kasih.
Halo, sekarang kita udah keluar ya.